kembali lagi dengan saya Aulia Syarif Mardianti dari program studi pengawasan epidemiologi. Hari ini kembali lagi dengan podcast saya ngobrol bareng Gen Z. Boleh perkenalan terlebih dahuluan? Halo semua, kenalin aku Inanda Arita dari program studi D3 Farmasi. Oke, topik hari ini kami akan membahas tentang Gen Z. Gen Z yang udah jarang mungkin ya sekarang nerapin nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Aduh, topik berat banget nih kayaknya ya. Tapi enggak kok, santai. Ini mungkin topik yang santai tapi akan memanas. Asik, setuju banget. Emang panas banget sih emang hari ini ya. Iya, betul. Sesuai banget sama topiknya. Iya. Wan, nama tadi kan Winanda. Boleh aku panggil Wina? Boleh banget. Wina, apa yang kamu ketahui tentang Gen Z? Gen Z ya, berhubung aku juga Gen Z nih guys. Menurut aku Gen Z itu sebenarnya udah umum banget ya. Gen Z itu adalah julukan untuk generasi yang tumbuh bersama dengan generasi digital gitu loh. Jadi kayak kita tumbuhnya apalagi kemarin kan sempat ada COVID tuh ya, 2 tahun gitu kan. Jadi apa-apa dikit-dikit TikTok, dikit-dikit sosial media penuh, pokoknya kehidupan kita tuh diisi sama sosial media. Makanya itu ya aku anggapnya kayak gitu sih. Gen Z adalah gen yang dimana tumbuh bersama digital gitu. Betul. Agak gimana gitu lah. Betul. Itu juga sangat benar sih jawaban dari Wina, bahwa Gen Z itu lahir di era digital yang dimana sekarang itu semuanya itu menggunakan handphone. Dari pembayaran, dari kita belajar, dari kita mencari ilmu, itu banyak kita temukan dari handphone, yaitu digital. Iya bener banget, apalagi sekarang ada AI ya, jadi AI tambah gitu. Jadi Gen Z itu apa-apa itu butuh AI, padahal AI itu bisa ngerusak pikiran mereka. Jadi mereka itu tidak berpikir kritis. Iya bener setuju banget. Sering banget disalahgunain ya. Iya. Awalnya AI itu untuk pembantu kita untuk menjalankan kehidupan masing-masing dan sekarang malah ngerusak. Iya bener banget. Jadi, bener banget. Nah itu sih mungkin ya pentingnya penerapan Pancasila kepada Gen Z. Tapi sekarang ya gara-gara digital, apalagi handphone, Gen Z itu sering kali lupa akan kewajiban mereka di kehidupan sehari-hari. Kadang Gen Z itu lupa sholat. Ya, padahal itu tuh kewajiban yang sangat wajib banget bagi kita muslim terutama ya. Tapi emang penerapan sholat itu masuk ke sila berapa sih? Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Iya benar. Jadi iya benar. Gen Z sekarang tuh pengaruhnya tuh sangat buruk karena di kehidupan digital, tapi itu juga ada sisi positifnya. Kita ngambil di sisi negatifnya terlebih dahulu. Makanya guys jangan lupa sholat. Gara-gara handphone nih ada berita di TikTok itu. Nah, ngomongin TikTok, aku juga Gen Z ya. Di TikTok itu beredar bahwa Gen Z itu jarang keluar rumah, apalagi anak kosan nih, terutama seperti kamu anak kosan, jarang keluar rumah gara-gara sering main handphone. Jadi nggak ada penerapan sila kedua. Bener banget. Nggak ada saling tolong menolong, nggak ada mau bersosialisasi dengan orang di luar. Itu untuk penerapan kehidupan sehari-hari ya. Iya. Tapi kalau aku sih penerapan Pancasila kepada Gen Z itu lebih ke mengarah pada moral guys. Kenapa moral ya? Karena aku lihat banget penerapan apa ya, contohnya tuh kayak misal sekarang orang mau komen ke foto orang lain aja aku tuh nggak bisa di filter lagi gitu loh, kayak jadi mereka tuh bebas iya gitu bebas berkomentar. banget. Itu salah sih Padahal kita itu belajar moral dan etika. Iya, itu penting guys untuk hidup. Makanya ya guys, kita itu kalau menggunakan sosial media itu sorry guys. Next. Sorry ya guys, sorry. Okay. Karena kita nggak pernah ngobrol serius kayak gini. Iya guys. Nah, kita bisa, cuman emang baru sekarang tuh di record gitu loh. Jadi ya, aku tuh punya temen nih. Temen aku tuh dibilang asbun ya, asal ngomong itu. Jadi kalau dia komentar di sosial media orang lain itu kadang ketikannya tuh nggak bisa dijaga. Benar banget. Padahal kita itu belajar tentang etika dan moral, itu tuh sangat penting. Apalagi kita belajar pastinya mempelajari dan menekuni nilai-nilai Pancasila. Benar, setuju banget. Mana
Misoka, ayo ngobrol lagi kita. Oke, sorry guys, sorry. Terus guys, kalian tahu kan Pancasila itu memiliki 5 sila, dan penerapan sila ketiga itu yang paling jarang diterapkan oleh Gen Z sekarang, yaitu persatuan Indonesia. Padahal kita ini diajarkan di Pancasila itu untuk bersatu, bersama, saling tolong menolong. Tapi Gen Z sekarang itu kebanyakan tidak seperti itu. Kadang nih kita di kelas aja nih ya, kita sekarang udah jadi mahasiswa nih. Kalau di kelas itu mahasiswa tuh sering main circle-circlean, padahal itu tuh adalah perilaku yang sangat salah. Betul banget, aku ngerasain juga sih di kelas itu kayak sering ada gimana ya, emang nggak ngebully ya, tapi menjauhi itu juga termasuk salah satu tindakan yang nggak bagus sih guys. Iya, betul. Apalagi gimana ya, mau nyalahin juga sebenarnya Gen Z itu kan tumbuhnya digital ya guys, jadi untuk baca buku aja itu udah jarang banget. Jadi Udah kayak minus literasi ya. apalagi Pancasila tuh kayak cuma dianggap slogan gitu loh. Iya. Dipikir mereka Pancasila itu hanya perlu dihafal, padahal Pancasila itu harus wajib banget kita terapin di kehidupan sehari-hari, biar kehidupan kita tuh lebih terarah dan tertata. Benar, setuju banget. Jadi ya, kembali lagi ke topik di teman kelas itu, aku kan itu kita nih beda jurusan ya. Di jurusan aku itu sering kali main circle-circlean, padahal itu tuh adalah perilaku yang salah. Padahal kita tuh harus saling menolong. Apalagi teman yang kesusahan itu, padahal kita harus bantu ya. Pentingnya itu lebih ke berpikir positif sih guys. Kenapa? Jadi kayak kalau gimana ya, menjauhi itu kadang nggak ada sebab gitu loh. Iya. Kadang kayak kita ngapain dikit tuh salah, ngapain dikit, padahal kalau kita berpikir positif untuk orang itu, mau dia kayak nenggit bahasa Palembangnya tuh kayak nenggit aja, kayak kita mungkin dia lagi pegel gitu loh. Pak, makanya itu kita tuh diajari untuk berpikir positif, jangan berpikir negatif. Kadang nih seringkali, apalagi ya, kita butuh banget nih handphone. Seringkali di itu sosial media itu ada itu postingan seseorang itu yang menurut kita aneh, tapi kita sebagai orang yang berpikir positif itu mungkin itu memang gaya mereka, tapi kebanyakan orang itu seringkali hate comment, mengkritik, padahal nggak ada ruginya di kita. Itu nggak boleh sih guys, itu nggak boleh. Jadi sebenarnya kita tuh nggak apa-apa sih biarin orang mau ngapain, itu kan hak kebebasan, kita dibelajari untuk memiliki hak dan kebebasan. Ya benar, tapi kebebasan itu juga harus dibatasi ya guys. Kebebasan bukan berarti kalian punya hak untuk berbuat jahat kepada orang, enggak. Maksudnya itu kebebasan itu kalian bebas untuk mengekspresikan diri, tapi ya itu tadi tetap ada batasannya. Ya, ditanda kutipin ya. Karena ya pastinya kita diajari tata krama agar lebih tertata ya kehidupannya. Benar. Oke, kita lanjut lagi ya, mungkin penjelasan tentang penerapan Pancasila terhadap Gen Z nih ya. Karena tadi udah kita sebutin nih contoh-contohnya, tapi ada nggak sih pembahasan lebih intens gitu, kayak harusnya kayak gini gitu loh. Oh, jadi kita membahas dan kita juga memberikan lebih paham, solusi. biar audiens juga lebih paham biar penonton lebih memahami apa yang kita bicarakan. Okay. Jadi kembali ke Pancasila, sila keempat itu tentang musyawarah. Pernah nggak sih kamu di kelas ngerasa kalau kita kan banyak tugas kelompok nih, jadi kadang tuh satu anak itu ada yang bekerja, ada yang nggak bekerja. Jadi bagaimana cara Wina menanggapi hal tersebut kalau teman Wina di kelas itu nggak ada hal tindakan saling membantu? Oh itu untuk pribadi ya, ini nggak bisa dijadikan statement sosial juga, jadi kayak pribadi aja. Menurut aku ya, kerja nggak kerja itu juga harus komunikasi guys ya. Jadi kayak oke, mungkin dia nggak kerja ada nih alasan kayak emang nggak ditawarin gitu kan, kayak nggak disuruh, sedangkan sisi lain ada yang minta tuh kayak inisiatif untuk ngambil tugas gitu kan. Itu tadi komunikasi tadi guys, penting banget. Jadi kayak misal udah kita omongin nih, kamu kerjain bagian ini tetap nggak dikerjain, itu menurut aku salah sih guys. Patut banget diarahin, diajak musyawarah. Padahal gitu. kita kan diajarkan pada Pancasila itu bermusyawarah. Apalagi itu kelompok itu sangat penting musyawarah, dimana kita bisa membagi tugas. Tapi terkadang Gen Z ini kalau udah diberi arahan malah hilang arah. Jadi sangat salah ya Gen Z kamu.
ya guys. Pertama, aku ambil sisi di yang nggak kerja ini ya, dia tuh kayak inisiatif gitu loh. Kalaupun nggak inisiatif juga ada pihak yang memberitahu gitu loh guys. Jadi kalau misal ya nggak ngerti sama materinya, boleh kok nanya, dan yang ditanya harus menjawab juga, jelasin. Nah itu tadi bentuk dari musyawarah ya guys. Jadi kayak ngobrol itu kan bentuk juga ya guys. Tapi kalau nggak ngobrol kan susah, nggak ada komunikasi. Gak tahu ini ngarahnya kemana ngomong. Asbud. Oke, lanjut lagi. Terus ada nih, aku ada contoh lagi nih guys. Oke, ini yang paling umum banget dirasain sama anak kuliahan. Itu adalah titip kursi. Pernah nggak? Oh, asli Titip kursi di titip kelas. kursi. Yes. Banyak banget itu, apalagi mahasiswa ya, di kalangan mahasiswa Gen Z apalagi. Khususnya yang circle-circle Iya itu. betul, Gen Z itu sering banget kalau teman telat itu titip kursi ya. Padahal itu kan kita sebagai mahasiswa itu Punya hak ya? iya hak dan kebebasan. Kita mau duduk di mana terserah. Bener. Ya aku setuju sama statementnya. Jadi kayak titip kursi itu, aku kayak ngerasa itu gimana ya, kita setara nih, kuliah kita bayar uang yang sama, nominal juga sama gitu loh. Jadi punya hak juga dong aku duduk di tempat ini. Oke, kalau misal mereka ambilnya di posisi tengah gitu loh, ini pribadi ya, ini ngambil di depan kan itu kan hak orang juga. Iya, Aku juga mau duduk di depan, gimana guys gitu. Jadi ya kadang kita yang matanya minus jauh itu kok kita mau duduk di depan tapi temennya udah bilang ini kursi temen aku, padahal kita mau duduk di depan tuh biar kelihatan karena kita mau belajar. Iya, Kadang benar. orang yang duduk di depan tuh malahan main-main. Gimana guys, kadang kita udah bangun pagi banget nih buat datang ke kampus buat dapet kursi depan nih, malah dititipin sama temennya. Ya Itu yang nggak enak circle-circlean banget sih, guys. itu. Iya. Makanya guys, Itu harus dipatahin sih. Itu harus makanya guys, Gen Z sekarang jangan ngelakuin hal itu. Kalian tuh harus berteman semua tanpa ada circle-circlean. Oke, berteman circle pun sebenarnya nggak apa-apa, Nggak apa-apa. asal nggak mengganggu orang Iya, lain betul. gitu. Ya, contohnya tadi kan, Iya. titip kursi itu. Iya, itu aku hal nggak yang relevan sih salah. itu. Apalagi nih, ada lagi contohnya. Kalau kelompok disuruh dosen milih kelompok sendiri. Kalau itu kalau nggak circle nggak ada apa kelompok. Iya, Jadi itu kasihan guys, emang kalian nggak ngerasi. Guys, penerapan Pancasila itu yang penting itu satu, dahulukan empati guys. apalagi yang mungkin ya yang mereka anggap bukan circle mereka, nggak mereka ajak, itu padahal hal yang sama salah. Kita itu sama rata. Kadang orang yang kita pikir itu lemah, dia lebih pintar dari kita. Itu aku sering banget sih nemu kasus kayak gitu. Kasus itu banyak sekali guys. Jadi kalian itu kalau kalian disuruh dosen milih kelompok itu harus yang mungkin kalian diri sendiri pasti memikir seseorang itu harus ada keuntungan lah ya untuk kita. Jadi nggak perlu mikir circle-circlean. Iya, itu Padahal tadi. kalau circle itu lebih jarang kerjasamanya nggak sih? Iya, aduh, ya lagi bener-bener. Ini kita nggak nyindir siapa-siapa Iya, ya. guys, Itu ini kita adalah- memberikan contoh aja. Iya. Padahal Nggak ada nyindir sama siapa. Jadi kayak sebenarnya tuh balik lagi ke musyawarah tadi ya, harusnya semua orang tuh berteman guys, nggak ada namanya circle-circlean. Pun circle kalian juga nggak mungkin kalian baru, apalagi kita ya sebagai maba, Iya. kalian tuh belum tahu sebenarnya teman kalian gitu. gitu, bener banget. Kan malahan ya kalau kalian circlean itu kalian ngerasa nggak enak. Oh kalau misal ini kelompok minta bantu sama dia, padahal itu deadline tugas itu udah hamin berapa jam gitu. Kalau nggak kalian ngerjain sendiri, nggak mungkin tugas itu selesai. Jadi kalian itu pintar-pintar untuk kalian memang niat untuk belajar, mencari teman yang untuk memang belajar. bener banget. Jadi itu kenapa pentingnya penerapan Pancasila itu ya guys. Jadi itu kita tadi yang kita sebutin tadi itu adalah contoh-contoh orang yang nggak menerapkan Pancasila gitu loh, entah dari sila pertama sampai sila kelima tuh. Ini kita ngambil yang positifnya ya Iya, guys. guys. Nah balik lagi ke era digital Gen Z. Hal positifnya dari digital pada generasi Gen Z ini pastinya mempermudah, apalagi kalian nih anak kosan pasti
ada TTF-an lah ya dari benar orang banget, tua. benar banget. Itu kadang Gen Z sekarang belum banyak menggunakan m-banking. Jadi digital sekarang mempermudah kita untuk saling kabar orang tua, apalagi anak rantau ya yang pasti kangen orang tua. Jadi mempermudah dalam kita biaya transaksi juga mempermudah. Jadi kita perlu bawa handphone aja, nggak perlu bawa dompet. Kadang kan Gen Z tuh lalai ya, anak-anaknya sangat lalai. Apalagi Wina ya, seringkali lupa di mana dia menaruh tempat yang dia pegang. Ya hilang duit tuh sering banget guys, sumpah. Kayak mungkin 2000 pun nggak bisa guys, Nah, nggak itu terus kecil besarnya nggak bisa sumpah. Terus manfaatnya juga kalau misal nih ya untuk sila pertama ya Keturunan Yang Maha Esa, Gen Z itu digital itu sangat berfungsi yang baik gitu. Kalau misalnya kita nih lagi di perjalanan atau lagi di kampus atau lagi di mana, kan seringkali nih ada suatu tempat yang nggak ada daerah jauh lah dari jangkauan masjid. Jadi itu bisa pengingat kita untuk mendengar suara azan. Kadang di waktu yang sering mungkin nggak bisa nih sholat berwaktu, tapi kita tahu oh ini udah masuk waktunya sholat sebagai orang muslim ya. Terus kalau di perjalanan jauh kita bisa sambil ngaji. Kan sekarang udah ada Al-Quran digital ya yang udah bisa kita bawa kemana-mana di handphone. Terus ya azan juga Ya, kan bisa dari HP ya. bisa bener dari banget. HP. Jadi kita tahu. Jadi itu hal positif yang sangat baik di era Gen Z sekarang ya. Tetap jangan lalai Ya. terhadap agamamu ya. Ya. Dan terus juga digital itu sangatlah berpengaruh baik juga ya untuk membantu. Kadang kita nih itu ada tugas sebisa kita ya untuk menggunakan digital, Google ataupun AI untuk membantu membuat tugas. Tapi Gen Z, kalian kalau bikin tugas itu jangan langsung jiplak gitu loh. Kalian juga perlu revisi. Nah itu pentingnya pernah Pancasila tuh. Iya. Jujur itu juga masuk ke sila berapa tuh? Kayaknya jujur masuk ke sila pertama deh, ketuhanan kan. Jujur juga masuk ke Ya, yang agama ya, kan gitu. betul. Jadi kita Terus tuh deh Pancasila jangan dihafalin doang guys. Itu iya, diterapin guys. betul. Please. Terus AI itu sebenarnya itu hanya membantu kita. Balik lagi ke AI ya, AI itu membantu kita sebagai Gen Z. Kita membantu itu mencari referensi, bukan menjiplak ya, mencari referensi. Jadi kita tuh nggak ngebaca di itu buku, tapi kita bisa baca dari handphone. Benar banget. Jadi guys, kenapa penting banget nih ya penerapan Pancasila itu untuk Gen Z nih kan, apalagi di era digital nih ya. betul. Bayangin guys, kalau nggak ada Pancasila, nggak ada hukumnya gitu loh. Kita bebas nih bikin apa aja anjir dari Asal bisa- bikin. Iya, asal banget kalau nggak ada batasannya. Itulah kenapa pentingnya tadi kan. Jadi untuk istilah tuh singkatnya tuh sederhananya untuk membatasi kita gitu loh. Iya. Ngerti nggak sih? Karena- Oke, tetap bebas berkreasi. Iya, Tapi ada batasannya itu. Tapi ada orang loh dari AI itu bisa menjadi orang sukses. Dia bisa membuat karya dari AI, editing, apalagi. Iya, benar. Jadi benar. itu hal positif Iya. yang perlu kita ambil. Tapi itulah banyak juga hal negatif. Apalagi di Gen Z yang udah terhasut nggak sih? Bener banget. Khusus buat ibu-ibu nih, ibu Nah, Facebook gila banget asli. anjay. Kalian tahu nggak, live itu tuh pengaruh yang buruk loh. Kalau misalnya kalian berlebihan, tapi kalau misalnya kalian dengan tujuan untuk sharing pengalaman, sharing materi, itu bermanfaat sangat baik bagi orang lain. Karena itu kita menyebarkan ilmu ya, seperti sekarang menyebarkan ilmu podcast. Jadi ilmu loh guys. Iya, Ini kita ilmu. emang ngalur ngidul gitu. Iya, Malah cuma tapi kayak, ya kan ini ini diambil aja. ngobrol santai. Terus diambil positifnya, Iya, guys. ini ngobrol santai. cuma nggak ada manusia yang sempurna guys. Jadi guys, balik lagi ke ibu-ibu Facebook ya. Thank you Meta. Nah, Asik. jadi kalian Gen Z nih, yang mama kalian yang sering banget live Facebook ataupun apa sih yang bikin konten ibu-ibu sekarang banyak banget loh. Tapi hal positifnya mereka bisa menghasilkan uang dari konten tersebut. Jadi konten kreator. Jadi banyak juga ya manfaat digital itu di hal positif. Ini mungkin udah lama ya kita bicara santainya, Iya, udah bener. hampir 20 menit ya. Mungkin nanti dipotong-potong Iya. ya. Kak, ya. Ah. Terus juga sebenarnya
sebenarnya ya oke, sesuai judul ya, penerapan Pancasila kepada Gen Z. Tapi ya guys, buat para Gen Z nih yang nonton, boleh juga nih diarahin ibunya kan, Iya, Gen Z aja, iya. boleh juga diarahin ibunya. Apalagi kan ibu-ibu sekarang sudah masuk ke era digital juga ya, Iya, dikit-dikit modern konten, banget. Thank you Meta, Ah, karyawan Meta itu tetap harus diarahin juga karena ada batasan tadi ya guys. Kita nggak tahu guys bebasnya dunia luar tuh kayak gimana kan. Betul. Jadi bisa diarahin guys, ibunya, bapaknya atau siapa Adeknya gitu. terutama Iya, nih. Gen Alpha Gen nih. Alpha ini merusak loh, lebih parah daripada Gen Z. Ya, mungkin sampai sini aja ya bincang santai kita hari ini. santai. Terima kasih banyak kepada Winanda Erlita sudah membantu saya berbincang santai pada hari ini. Semoga kalian semua bisa menerapkan Pancasila itu di kehidupan kalian sehari-hari. Oke, ini terakhir nih ya. Jadi guys, kesimpulannya itu kita pakai bahasa Gen Z aja ya guys. Jadi kayak maksudnya tuh Pancasila ini kan pedoman kita ya dalam bernegara juga kan. Jadi mulai dari moral, etika dan kehidupan sehari-hari pun juga diatur nih dari Pancasila kan. Jadi guys, Pancasila jangan cuma dihafal tapi diterapin gitu. Itu inti dari obrolan kita hari ini. Oke. Mungkin tutup ya. Ya, terima kasih guys Terima sudah kasih dengerin. guys. Semoga ilmunya bermanfaat. See you.